Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azelia Azara dari kelas 2A, nomor absen 02, dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Jaringan Telekomunikasi Digital Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan melakukan presentasi melalui video dengan judul Hukuman bagi Pemakai dan Pengedar Narkoba. Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan. Namun, akan lebih baik jika berhenti menggunakan sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Dalam keadaan darurat narkoba seperti sekarang ini, ketika kejahatan narkoba telah membunuh dan merampas hak hidup sekitar 40 sampai dengan 50 warga dan generasi muda Indonesia, adalah adil menjatuhkan hukuman mati terhadap satu orang pelaku kejahatan narkoba. Hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba kembali menjadi perdebatan publik. Kontroversi semakin tajam ketika pemerintah RI berencana mengeksekusi terpidana warga negara asing yang terlibat kejahatan narkoba, khususnya warga Australia, anggota Bali. Lalu, apakah hukuman mati itu sendiri adalah hukuman yang adil, manusiawi, dan konstitusional? Kajian ini membahas argumen-argumen kelompok yang kontra dan yang pro hukuman mati, khususnya terhadap pelaku kejahatan narkoba. Hukuman mati telah lama dan tampaknya akan tetap menjadi topik debat klasik di antara para ilmuwan filsafat dan hukum. Masing-masing kelompok, baik yang menentang maupun yang mendukung hukuman mati mendasarkan pendapatnya pada argumen yang kuat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa mereka setuju dengan hukuman mati bagi pengedar, dan pemakai narkoba. Ada banyak alasan yang membuat mereka setuju dengan hukuman tersebut. Alasan pertama, narkoba dapat mempengaruhi pola pikiran pengguna sehingga berbahaya juga bagi orang lain, seperti dapat menyebabkan kecelakaan karena halusinasi pikiran dan konsentrasi yang terganggu pada dirinya. Kedua, narkoba dapat merusak generasi muda bangsa. Hal itu membuat remaja berakhlak tidak baik. Sedangkan bangsa kita memerlukan generasi yang dapat memikul tanggung jawab negara di masa depan. Yang ketiga, narkoba dapat menjadikan orang penasaran untuk mencobanya. Setelah seseorang itu mencobanya, ia akan kecanduan dan orang tersebut bergaul dengan orang lain yang mengakibatkan orang lain terpengaruh olehnya. Hal itu membuat peredaran narkoba semakin luas. Yang keempat, hukuman mati memberikan efek jera terhadap pengedar narkoba, karena itulah masyarakat setuju dengan hukuman mati tersebut. Yang kelima, sebagian masyarakat menilai yang pantas dihukum mati adalah bandarnya, bukan pengedarnya. Karena bandar itu memiliki dua misi untuk mendapatkan keuntungan yang merusak akhlak orang lain. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan hukuman mati. Ada beberapa alasan yang menjadi masyarakat tidak setuju dengan hukuman tersebut. Alasan yang pertama, masih ada hukuman lain yang lebih manusiawi dan hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, hukuman mati membutuhkan biaya yang sangat besar, karena hukuman mati tersebut bisa menghabiskan uang negara, yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk kebutuhan lain, malah digunakan untuk hukuman mati yang tidak manusiawi itu. Dari berbagai argumen yang dikemukakan, sesungguhnya dapat diambil kebijakan sintetis hukuman mati bagi penjahat narkoba di Indonesia.
Dalam keadaan darurat narkoba seperti sekarang ini, ketika kejahatan narkoba telah merusak generasi muda dan merampas hak hidup banyak manusia di Indonesia, adalah adil untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap satu orang penjahat narkoba. Jadi, pertimbangan utama adalah rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukuman mati juga diterapkan untuk memberi peringatan keras bagi para penjahat narkoba potensial bahwa kita tidak akan berkompromi dengan kejahatan yang serius dan luar biasa itu. Setiap orang diberikan haknya untuk hidup, tetapi hidupnya dipergunakan untuk kerugian diri sendiri dan juga orang lain. Dengan demikian, hukuman mati perlu ditegaskan kembali, mengingat dampak narkoba yang merusak masa depan generasi muda bangsa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.